ini kita cara proses pesanan di Lazada ya. Seperti ini. Kita ke Lazadanya udah ya, posisinya kalau posisi pesanan yang baru masuk itu dia posisinya di mengemas. Nah, di sini dia posisi pesanan yang baru masuk. Nah, kalau posisi di untuk mengatur pengiriman. Nah, kalau untuk yang mengatur pengiriman ini biasanya ini kalau kita belum siap pick up, ketika tarik racingnya nanti kita pilihnya dicetak saja tandanya. Jadi kalau misalkan di untuk mengatur pengiriman, ketika di HP abang Lexnya, kurir Lexnya itu belum terbaca ada berapa pesanan yang mau dia pick up begitu. Jadi kalau misalkan kita langsung di untuk penyerahan, dia nanti di HP abangnya dia sudah masuk pesanan yang mau dia pick up ada berapa. Nah, kalau sudah kita RTS itu sudah siap untuk paketnya di pick up. Jadi nanti posisinya dia kalau sudah di RTS ada di untuk penyerahan seperti ini. Nah, sudah ya, kita tarik pesanan Lazadanya. Nah, kita pilih gudangnya dulu ya. Pilih gudangnya. Kita posisi di Tangerang, pilih gudang Tangerang ya. Nah, sudah. Setelah itu kita mau tarik yang corporate. Kita cek dulu ya pesanan corporate-nya ada tuh. Nah, sudah, gudangnya sudah kita pilih ya. Kita cek kok ini jenis pengirimannya. Kita pilih ekonomi ya. Jenis pengiriman kita pilih ekonomi. Pasmalnya kita pilih misalkan kita mau tarik yang corporate dulu boleh. Kita pilih yang JNE JTR. Nah, dia ada dua pesanan di sini. Nah, seperti ini. Ekonomi, Pismel. Nah, JNE JTR sudah ya. Lalu kita peg. Nah, dia ada dua item ya. Nah, paket dan cetak. Lalu kita pilih cetak saja. Nah, untuk cetak saja ini nanti posisinya dia pindah ke sini di untuk mengatur pengiriman karena kita belum siap untuk kirim. Jadi untuk pick up. Jadi kita masih posisi di tengah nih untuk mengatur pengiriman. Nanti kalau misalkan ketika abang kurirnya udah mau pick up, kita RTS jadi di untuk penyerahan. Kita pindah posisinya jadi untuk penyerahan. Karena artinya kalau misalkan sudah kita RTS di untuk penyerahan itu sudah siap di pick up sama kurir Lazadanya. Seperti itu. Sudah ya. Nah, di sini 1/2. Nah, tadi ada 2 resi ya, ada 2 pesanan. Lalu kita pilih cetak. Kita printnya pakai X printer ya, pakai thermal nih, thermal X printer. Sudah. Lalu kita pilih cetak. Nah, seperti ini. Kita tarik, lalu kita pisahkan ya. Seperti ini. Posisinya dia resinya tidak boleh ada yang terbuka ya lemnya. Kalau misalkan dia lemnya ini sudah kebuka, semisal seperti ini. Nah, seperti ini sudah kebuka sedikit, nanti dia akan nempel di kertas webnya. Kita kan menggunakan kertas web ya, jadi nanti ada resi dan kertas dari web. Oke, sudah seperti ini, ada 2 ya, pas yang tadi kita tarik. Sudah, kalau sudah sesuai kita langsung close ya. Nah, sekalian kita reload dulu ya. Nah, kita pilih lihat lagi, kita pilih gudang Tangerangnya lagi. Yang tadi ekonomi udah kita tarik, kita pilih yang Lazada. Sekarang kan Lazada itu ada ekonominya juga. Jadi kita kalau mau tarik yang ekonomi, nah seperti ini. Ekonomi, jenis pengirimannya ekonomi, Pismailnya Lex ID. Nah, artinya dia pesanan Lex ekonomi.
Jadi barangnya biasanya kalau yang leg ekonomi itu dus-dusan besar-besar. Kalau misalkan yang leg standar, yang leg standar itu biasanya barangnya kecil-kecil, 1 pack, 2 pack dan seterusnya seperti itu. Kita mau pilih yang ekonomi dulu ya, jenis pengirimannya kita ekonomi, Facemailnya kita Lex ID, lalu kita pack ya. Di sini ada 4 item. Nah, kita pilih paket dan cetak. Sudah ya, dia sudah muncul nih, racingnya ada 4. Lalu kita pilih cetak saja. Nah, seperti ini. Nah, kenapa sih harus ada cetak saja? Kenapa nggak langsung di untuk penyerahan? Karena kan kita misal ada SIP 2. Kalau misalkan SIP 2 itu ketika kurir Lazadanya sudah pick up di hari itu di SIP 1, nanti biasanya yang SIP 2 itu kita taruh di untuk mengatur pengiriman, karena kan dia belum siap kirim, paketnya kan posisi malam, belum tentu ada yang pick up, jadi pick upnya buat besok. Jadi nanti besok kalau misalkan abang kurirnya udah mau kesini, baru kita RTS yang SIP 2 itu, seperti itu. Sudah ya. Nah, di sini 1/4. Nah, kita lihat tracingnya keluarnya ada 4 ya. Nah, seperti ini. Nah, udah ya, muncul 4, lalu kita copot ya. Nah, tracingnya ini jangan sampai ada yang kebuka ya lemannya, karena kalau misalkan ada yang kebuka nanti dia nempel di kertasnya. Ini harus posisinya rata seperti ini ya, tidak boleh ada yang lebih yang dari temennya sini. Nah, sudah. 4. Dia sudah muncul yang 4 ya. Sudah, kita close ya. Lalu kita tarik lagi. Di sini di mengemas masih ada 2. Kita pilih lihat. Pilih gudangnya Tangerang ya. Kita sekarang tadi kan yang Lex ekonomi udah, yang ekonomi JTR udah. Sekarang yang standar Lex. Nah, Lex ID udah, dia ada 2 item ya. Lalu kita pack, paket dan cetak. Nah, racingnya udah 2 ya, yang kita tarik tadi. Kita pilih cetak saja, seperti itu. Lalu kita cetak pakai X printer. Nah, sudah muncul 2 ya. Lalu kita pisahkan seperti ini, sudah 2. Nah, setelah racingnya sudah ditarik semua, sudah untuk mengatur pengiriman, lalu kita tarik datanya, data Lazadanya. Ini kita pilih impor dan ekspor, pilih kita pakai ekspor al ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, hasil diekspor. Lalu kita pilih di desktopnya itu posisinya di template ya. Nah, kita pilih di sesuai marketplace-nya. Tadi kan kita lagi tarik Lazada. Kita harus pilih yang Lazadanya. Kalau misalkan kita pilih yang Shopee, itu nanti Excel-nya dia berubah dan gak bisa masuk ke web kita, nolak. Lazada sudah ya. Ini dia posisi Lazada XLSX, ini posisi Excel yang baru ya. Nah, sudah di posisi yang baru kita simpan di Excel 97 ya, Excel yang lama. Kayak karena yang dari yang baru kita pindah ke yang lama karena kita pakai Excelnya yang lama. Udah. Nah, ini kalau yang Excel lama itu dia yang XLS. Jadi dari Excel yang baru kita pindah ke Excel yang lama. Nah, karena kita pakainya Excel yang lama bukan yang baru, kita pilih
ini Lazada ya, sesuai dengan marketplace yang tadi kita tarik. Sudah. Lalu kita close. Nah, setelah itu kita impor di web kita ya, sesuai marketplace yang tadi kita tarik. Tadi kita tarik Lazada, berarti kita impornya posisi di Lazada seperti ini. Nah, lalu kita pilih file. Nah, kita ubah ya, ini masih Shopee, kita harus sesuaikan dengan marketplace yang tadi kita tarik. Nah, kita masuk download file online shop, kita pilih yang Lazada ya. Ini Excel yang lama. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada warning berarti yang di gudang barangnya tidak ada yang kosong. Oke. Udah, kita pilih print online shop untuk input di web kita. Nah, seperti ini. Sudah kita ekspor dan impor ya tadi ya. Lalu kita input di web kita ini. Nah, posisi kalau misalkan Lazada, dia posisinya scan-nya di nomor resi. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita pilih enter ya untuk input. Lalu sudah muncul ya kertas yang mau kita print. Kita print ya. Ininya kita ganti ubah jadi Epson. Nah, untuk keluar kertas kita pakainya Epson. Nah, cetak. Nah, ini kalau sudah kita print, kita Ctrl W ya, kita hilangkan, kita buang. Ini reload ya, harus posisi polos seperti ini. Nah, lalu kita scan lagi. Nah, kita scan lagi ya, kita print. Posisi kertas itu harus ada 3 resi, jangan sampai lebih dari 3, karena kalau misalkan lebih dari 3 takutnya dia salah tempel kertasnya seperti ini. Nah, ini sudah ya, kita scan resi 3 ya. Nah, ini kita ambilnya dari yang paling bawah ya. Ini berurutan. Ini kan karena pertama tadi yang di scan. Ini kan tadi yang awal scan ya. Jadi dia yang awal keluar dari Epsonnya itu yang ini. Nah, kita tarik yang paling bawah. Kita ambil resi ini. Lalu kita cocokin. Nah, kalau Lazada kan kadang dari nomor invoice-nya itu ujungnya sama ya. Jadi lebih baik kita cocokinnya dari awal biar lebih pasti tidak salah tempel resi. 26 25 61 26 25 61 21 599 86 25 sesuai ya. Nah, Lazada juga kita harus cocokkan nama barangnya yang di resi sama yang di kertas web, lalu kuantiti barangnya sama harga barangnya. Karena kalau misalkan Lazada atau corporate dia nggak dicocokin nama barangnya sama kuantitinya, terkadang yang di webnya itu tidak sesuai sama yang di resinya. Misalkan yang di resinya dia maunya 2 dus, tapi muncul di sininya yang di print webnya ini hanya ada 1 dus seperti itu. Jadi agar kita lebih pasti, cocokkan nomor invoice dari awal sampai akhir boleh, agar lebih pasti ya. Dari tengah pertengahan juga boleh ya. Karena kalau misalkan 4 angka terakhir, terkadang Lazada itu kebanyakan sama. Nah, setelah itu kita cocokin nama barangnya ya, sama kuantitinya harus cocok. Nah, sudah ya. Kalau sudah kita cocokkan, sudah sesuai, kita simpan di rak Lazadanya sesuai rak ya. Nah, seperti ini. Lalu, nah ini kan ada 2 ya. Ini yang kedua kita ambil yang perinan kedua ini, karena tadi dia keluarnya yang kedua kan. Nah, sudah kita ambil, lalu kita staples posisi harus di tengah ya, nggak boleh sampai di pojok sini karena rawan copot, nanti bisa jadi resinya hilang. Nah, kita cocokin ya, boleh dari tengah juga, boleh dari awal juga agar lebih pasti. Nah, udah. Nah, dia kuantitinya di sini 10. Sesuai ya kuantitinya 10.
kertas nasi SPM, sesuai. Nah, harganya juga oke ya. Sudah. Lalu kita taruh di raknya. Setelah itu, ini resi yang terakhir 3. Maksimal itu 3 resi ya. Jangan kebanyakan, karena kalau misalkan dia ada bertumpuk-tumpuk seperti ini, kan nanti posisi resinya ini dia kalau sudah kita ambil yang belakang ini maju kan ke depan seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kebanyakan, kemungkinan nanti dia salah temperasinya sama yang kertas webnya itu. Karena kan dari sistem kita ada kertas web ya yang buat ambil barang. Jadi nanti mereka berpatokannya sama yang dari sini. Jadi mereka nggak ngelihat yang nomor resi ini benar apa enggak sama yang di kertas. Karena yang ambil barang itu hanya melihat SKU, kuantiti, dan nama barangnya saja. Dia tidak akan memperhatikan nomor resinya sesuai apa tidak sama yang di kertas resi ini. Jadi makanya dari kita harus ceknya lebih teliti. Nah, seperti itu kita tarik ya yang ini. Yang ketiga ini tadi kita cocokin ya. 218 26 sudah sesuai ya. Nah, kuantitinya 2 sesuai, harganya sama ya. Nah, 23. Lalu di sini paper cup 16 sesuai ya, variannya sudah sesuai dengan resi, baru kita staples.